80, kita nggak cuma merayakan kemerdekaan, tapi juga merayakan kekayaan cita rasa Nusantara yang bikin kita bangga sebagai bangsa. Kali ini ada menu-menu khas dari timur Indonesia nih, Papua. Yang pertama ada papeda, sagu yang dilarutkan dengan sedikit air dingin, dimasak dengan air panas mendidih sambil diaduk dengan kecepatan badai nih. Nah kan, teksturnya berubah jadi kental, bening, dan lengket gitu besti. Habis itu kita landingkan di mangkok. Lanjut kita masak sop rahang marlin yang nantinya akan kita jodohkan dengan papeda. Setelah dioseng bumbu kuning, kita tambahkan air dan daun jeruk, lalu aduk-aduk besti. Masukkan rahang marlin, tomat, perasan jeruk, daun kemangi, lalu kita sempurnakan dengan bumbu-bumbu yang bikin rasa makin nikmat membawa kita melayang-layang. Dan ini dia menu yang bikin makin gong, rahang tuna bakar rica. Rahang tuna segar yang sudah dicuci bersih, lalu lumuri dengan jeruk nipis dan sedikit garam untuk menghilangkan bau amis ya besti. Lanjut kita bakar rahang tuna di atas bara dan bikin dia tak bola bale sampai daging berubah warna dan aroma smokinya mengganggu seluruh warga bumi. Di Sagolicious ini kita punya cemilan kekinian yang gak melupakan unsur makanan khas Papua nih, churros sago. Churros di sini terbuat dari adonan sagu, terigu, telur, dan juga susu. Kita goreng adonan churrosnya langsung di minyak panas. Lanjut kita kasih saus coklat dan pemanis lainnya yang bikin hari kemerdekaan ini semakin sempurna untuk kita rayakan besti. Sajajong, sajajong, gimana boni sapana muna keke, muna keke. Halo Besti, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Oh, ini Angie dan Alden udah totalitas banget, lihat ya looknya. Kenapa kita pakaian adat dari Papua ini? Karena kita mau makan yang Indonesia Timur. Lihat Indonesia Besti. Timur, lihat dari udah ada apa nih? Ada udah khasnya ini, tahu dong, ini papeda. Langsung kita langsung makan. Aja. Kita makan, kita kulik. Mumpung kita lagi ada di Sagolicious, daerah mana Den? Daerah Kelapa Gading. Ya, tapi ngomong-ngomong Angie belum pernah. Makannya Belum gimana? pernah. Iya, Aku makannya. ajarin cara ngambilnya tuh harusnya ya. Setahu aku tuh dia kayak digulung-gulung gini tuh. Set. Tuh. Kalau makan papeda harus pakai sumpit kayu atau sendok khusus seperti ini ya. Kita putar, gulung, dan langsung celupkan ke kuah ikan kuning. Coba. Sap. Cukup. Terus yang banyak mah. Iya dong. Oh, ini satu suapan kalau kita makan. Suapan, Kak. Ini adalah kuah ikan apa? Rahang marlin enggak ini? Rahang marlin. Blue marlin. Blue marlin. Oke, terima kasih. Oh, semua rasanya tuh dari sini nih, guys. Kuahnya nih. Kuah kuning ini ya? Kuah kuning ikan marlin, rahang marlin. Dia pakainya juga spesifik pakai rahangnya. Wah. Ini ya kalau bandingin sama kuah ikan atau kuah kuning di makanan-makanan Indonesia kayak lempah kuning atau misalkan kayak apa tuh yang di Belitung juga ada kuah ikan kuning. Ini beda, ini lebih gurih dan lebih berempah ya Dan ya. Lebih berempah. Itu makannya jadi Gimana ya? kayak papeda pakai kuahnya gini. Makan. Jadi teksturnya itu chewy, tingginya kayak jelly gitu ya. Gimana Angie untuk pertama kali coba papeda nih? Agak bingung Untuk makannya gimana gitu ya kali ya? Iya, apa dia dikunyah atau langsung ditelan? Karena kan kalau dari tekstur dia itu kayak slime ya. Jadi kayak waktu udah di mulut gini, dia kayak delosor gitu loh Besti. Bener, jadi nggak perlu effort punya-punya. Effortless ya. Kuncian semuanya itu sebenarnya ada di si kuah kuning ini ya, kuning ikan kuah ini. kuning ikan marlin. Dan ikannya juga fresh, dia masih kencang banget, berasa.
bumbu-bumbunya pun juga menyerap gitu Yes, ya. walaupun dia ikannya itu dia tadi ada tekstur daging ikan yang padat, tapi dia karena ada kulit ikannya, dia ada yang kenyal-kenyal juga ada dia, lembut-lembut gitu tuh. Ada permainan tekstur di sini guys. Kuah sop rahang marlinnya tuh bener-bener lekoh dan gak bisa berhenti menggoda Alden dan Angie buat nyuap lagi nih Besti. Papedanya tuh lembut banget, ngegelosor di mulut. Begitu kena kuah kuning, langsung terasa gurihnya ikan berpadu segarnya kunyit dan rempah. Bener-bener bikin tenggorokan nyaman dan gagal move on deh. Lihat ini Angie, rahang tunanya, lihat. Gede banget. Lihat ukurannya, ini gede banget ya. Ini Wow. gede banget dan ini adalah ikan tuna lokal langsung dari Papua. Oh bener. Best. Jadi untuk satu rahang ini tenang aja, nggak usah bingung. Kalau rahang kan mungkin ngiranya bakalan tulangnya tuh gede, Kata banyak. siapa? Terus dagingnya kurang. Nah ini loh dagingnya tuh ketebalannya. tebel-tebel. Lihat ini. Nih, segini Best. tuh daging semua loh guys. Langsung Tuh ya, daging kita ikan. nikmatin sambal Mari rica. kita makan. Tuh. Dan 1, 2, 3, 4, 5 layer daging. Itu Jadi- berapa? Wah tuh. Banyak. Banyak tuh. Jadi dia karena fresh ya, jadi dagingnya tuh masih kelihatan layer-layer ya kan. Masih ada tekstur daging ikannya tuh masih kelihatan. Seger banget dan ini nggak ada bau amis sama sekali Sama ya. sekali. Enak banget, malahan bumbunya menurut aku ini kan rica, tapi dia juga ada pakai Manisnya. bumbu bakar juga gitu ya. Enak Langsung dibakarin dan nggak ada goreng-goreng gitu. banget. Ini sih puas banget ya. Oh, ya Allah, enak banget tahu makan ikan gini. Nasi-nasiin ya. Bumbunya sampai di awal sama ini ya, Enak karena banget. emang seenak itu dia kayak nggak terlalu pedes, bukan Yes. yang pedes doang, tapi dia juga ada bumbunya itu nih. Bumbu Yang bakar itu ya? coklat-coklat itu bumbu bakar. Itu makanya agak sedikit manis ya. Ada hint Bener, manisnya. ada manis sih, jadi balance ya, ada manis, ada Gurih. rempah, gurih, terus juga pedes. Ya Allah. Ini enak juga banget. ada bisa toppingan. Kalau aku biasa sukanya pakai dabu-dabu. Oh, dabu-dabu ini juga seger ya kelihatan dari Seger banget tuh. Aku belum bisa move on dan dari rica maaf Susahnya ya. emang seenak itu. Best. Kalau aku paduin sama yang segar-segar, lihat ini tuh. Tomat hijau, terus juga ada tomat merah, bawang merah. Ya sama rawit. Seger tuh pasti. Kita amprokin nih sama nasi putih hangat. Wah, bikin gak berhenti nyuap deh. Setiap gigitannya ada rasa pedas, gurih, dan aroma bakaran yang bikin nagih banget. Dabu-dabunya segar banget. Jadi nambahin rasa asam dari tomat hijau, tomat merah, terus juga bawang dan cabenya bikin nambah pedes lagi. Bunga. Pedes banget. Jadi di sana selain pakai nasi, pilihan karbonya itu ada singkong yang rebus nih. Oh, singkong. Cobain. Kalau di sana tuh emang mereka makanannya karbonya tuh berbagai macam. Yes. Gitu. Ini pakai singkong rebus. Makan singkong kukus tuh sesimpel ini aja Besti, tapi selalu bikin hati hangat. Apalagi kalau pakai sambal dengan cabai-cabai seger, ada sensasi hangat di lidah dan tenggorokan. Ini sih andalan menu khas timur yang legend banget. Singkong itu kan kalau direbus tuh jadi yang lembut banget gitu ya Bes ya tuh. Apalagi kalau kita mau buat gorengan singkong terus direbus dulu tuh biar lebih lembut. Nah ini tanpa digoreng direbus aja. Tekstur yang lembut ini kita satuin sama ikan. Siapa sih yang gak luluh kalau udah lihat tuna bakar rica yang mencolok gini nih penampilannya? Pas kena lidah, langsung pedesnya nyapa. Tapi bukan pedes yang cuma nyetrum. Ini pedes yang ada rasa manis dan gurih dari bumbu rica. Daging tunanya lembut, juicy, dan ada sensasi lemak tipis yang meleleh di mulut. Nah, kali ini kita juga ada penutup. Lihat. Tahu dong ini kelihatannya seperti apa? Churros. Tapi kali ini churrosnya dia pakai sagu, dari sagu. Nih, mumpung ini masih hangat, Yes, yes. masih garing, kita makan. Oh, Menarik nih penasaran dari sagu. teksturnya tuh sama kayak churros pada umumnya ya. Wah ini garing, daging juga masih agak
Cuy gitu ya. Kayu manisnya nggak kebanyakan cinnamonnya. Dan pas manisnya udah pakai gula halus aja. Jadi Iya. manisnya itu nggak berlebihan. Ya udah Besti, Egi sama Arden mau ngasih tahu biar Besti makin yakin penilaian untuk Sambolicious. Yang ada di Kelapa Gading. Ya penilaian dari bikin lapar adalah Bikin lapar. apa?